Oke, lanjut. Sekarang kita mengerjakan soal kalau yang datanya genap, bagaimana cara mencari kuartil 1, 2, dan 3 untuk data yang berjumlah genap. Seperti ini soalnya. Jadi misalnya ada sebuah data. Contoh. Datanya misalkan seperti ini. 3, 4, 4, 6, 2, 5, 5, 7. 3, 4, 4, 6, 2, 5, 5, 7. Sekarang kita mencari kuartil 1, 2, dan 3. Oke, sebelum dicari kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi dimulai dari 2, kemudian 3, setelah itu 4, 2, 3, 4, 4, terus 5, 5, 6, 7. Setelah datanya diurutkan, kita hitung ada berapa jumlah datanya. Hitung dari sini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya ada 8. Jadi N-nya ada 8. Karena N-nya 8 berarti datanya ini berjumlah genap. Maka tidak bisa dipakai untuk rumus kuartil yang datanya berjumlah ganjil. Tidak akan ketemu dia. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kuartil untuk yang datanya genap? Itu caranya cukup mudah. Pertama kalian tunggu sebentar ya. Pertama kalian cari dulu nilai dari Q2 atau mediannya. Jadi saya pindahkan ke sini. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7. Pertama-tama cari dulu Q2. Q2 itu apa? Median. Nah, berarti kalian harus ingat-ingat kembali materi median yang kemarin. Bagaimana cara mencari median untuk yang datanya berjumlah genap. Itu rumusnya. Ada rumusnya. Masih ingat? MS sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Atau kalau tidak mau pakai rumus, dicoret-coret ya, dicoret-coret seperti ini. Misalnya 2 dicoret, 7 coret, 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 coret. Nah, tersisa 2 angka di tengah. 2 angka itu yang dijumlahin, terus dibagi 2. 4 tambah 5, 9. 9 dibagi 2, 4,5. Berarti di antara 4 dan 5 ada data 4,5. Nah, 4,5 itulah yang menjadi median, atau dalam hal ini adalah Q2. Terus kalau Q1-nya bagaimana? Nah, caranya gampang. Caranya 4,5-nya ditutup seperti ini, ditutup dulu. Sementara 4,5-nya ditutup. Kemudian lihat data yang sayap kiri. Oke, garis ya. Di sini ini ada 4,5. Kemudian sekarang datanya sudah terbagi 2. Ini saya bilang sebagai sayap kiri dan ini sebagai sayap kanan. Nah, yang di sebelah kiri atau di sayap kiri ada angka-angka 2, 3, 4, 4. Sedangkan yang sebelah kanan ada angka 5, 5, 6, 7. Nah, yang di sayap kiri, yang 2, 3, 4, 4 itu silakan dicari mediannya. 2, 3, 4, 4. Datanya ada 4, berarti genap. Berarti ambil 2 angka di tengah. Terus dibagi 2. 3 tambah 4, 7. 7 bagi 2, 3,5. 3,5. Nah, 3,5 inilah yang menjadi nilai dari Q1. Itu caranya, ini cara yang mudahnya ya. Kemudian setelah yang sayap kiri selesai, pindah ke sayap kanan. Ada angka-angka, jadi minnya ditutup dulu seperti ini, tutup. Tersisa angka-angka 5, 5, 6, 7. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi tersisa angka
Setelah yang min-nya ditutup atau Q2-nya ditutup seperti ini, tersisa angka 5567 atau yang angka-angka di sayap kanan. Silakan dicari mediannya. Median dari 5567. Kebetulan yang sayap kanan ini juga datanya ada 4. Berarti datanya itu genap. Untuk mencari mediannya, jumlahkan data yang di tengah 2 ini, terus dibagi 2. 5 tambah 6, 11. 11 dibagi 2, 5,5. Berarti di tengah-tengah sini ada angka 5,5. Dan 5,5 itulah yang menjadi Q3. Oke, selesai. Jadi ini Q1, Q2, Q3. Itulah cara mencari nilai kuartil untuk data yang genap. Pertanyaannya, apakah bisa menggunakan cara ini untuk data yang ganjil? Jawabannya juga bisa. Mau pakai cara yang rumus tadi atau mau pakai cara seperti ini juga bisa. Aku contohkan ya. Misalkan kalau datanya ganjil. Ada 7 data misalnya 2. Langsung diurutkan saja ya. Ini datanya sudah tidak acak, Pak Guru urutkan memang. Misalnya 2, 4, 5, 6. Oke. Satu lagi misalnya 7. Ada sebuah data yaitu 244, 55, 67. Datanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7 berarti N-nya 7. Kalau N-nya 7 berarti datanya itu ganjil. Karena 7 itu bilangan ganjil. Berarti data ini data ganjil. Soalnya tentukan Q1, Q2, Q3. Oke. Gampangnya kita mulai dari Q2. Q2 itu apa? Q2 itu median. Karena dia ganjil, jadi untuk mencari median gampang sekali. Ini sini berarti ini. Yang di tengah-tengah. Berarti mediannya adalah 5. Karena 5 adalah median, berarti 5 itu adalah Q2. Setelah itu, mencari Q1, Q2-nya ditutup seperti ini. Tutup. Tersisa angka yang sayap kiri 2, 4, 4. Mediannya apa? Mediannya 4 karena di tengah-tengah. Jadi ini mediannya dan itulah yang menjadi Q1. Terus yang sayap kanan sama juga, mediannya tutup dulu. Tutup. Tersisa angka 5, 6, 7. Mediannya apa? Mediannya 6 karena berada di tengah-tengah. 6 itu juga yang akan menjadi nilai untuk Q3 atau kuartil 3. Oke. Itulah contoh soal mengenai materi kuartil. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum jelas dari awal sampai sini, silakan ditanyakan langsung sama gurunya. Ditanyakan langsung sama yang menjelaskan ini. Bisa via apa saja. Mau di classroom atau langsung di WhatsApp. Tidak masalah. Oke. Semangat belajar ya.